Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Sifali Hayati dengan NIM H5401221032. Akan menjelaskan mengenai senioritas dan bagaimana cara mendemonstrasikannya. Aplikasi yang akan saya gunakan itu Stata dan yang kedua itu adalah R. Di sini saya akan menjelaskan mengenai senioritas terlebih dahulu. Nah, yang pertama itu apa yang dimaksud dengan stationaritas? Stationaritas adalah karakteristik yang dimiliki oleh data waktu time series, data direct waktu time series, di mana statistiknya seperti rata-rata, varian, dan autocovariance-nya itu tidak berubah atau konstan. Nah, data stasioner ini berarti dia tuh memiliki pola yang stabil, jadi digunakan untuk membuat prediksi yang lebih akurat. Nah, mengapa stationaritas itu penting dalam data time series? Itu karena banyak metode-metode dalam data time series, misalnya itu model ARIMA, itu mengasumsikan bahwa data harus bersifat stasioner. Karena jika di karena jika data tidak stasioner, maka hasil analisis akan bias atau tidak valid. Dan biasanya kalau misal data yang kita gunakan itu tidak stasioner, maka bisa melakukan transformasi atau diferensiasi. Lalu siapa saja yang perlu untuk memahami konsep stasionaritas dalam bidang ekonomi dan statik? Itu eh, sangat itu ada ekonom, analis data, peneliti keuangan, dan praktisi statik. Misalnya, seorang ekonom yang menganalisis inflasi atau analisis pasar saham yang prediksi harga saham. Lalu kapan suatu data itu dikatakan stasioneritas dan kapan tidak stasioner? Itu ada tiga syarat data time series itu dikatakan stasioner. Yang pertama, mean atau rata-ratanya konstan, karena nilai rata-rata dari data itu tidak berubah seiring waktu. Jadi kalau misalnya rata-ratanya itu tiba-tiba berubah, berarti itu nggak konstan. Yang kedua, variasinya itu konstan. Variasi itu apa? Variasi itu adalah ukuran seberapa jauh data menyebar dari rata-ratanya. Kalau variasinya kecil, maka cenderung akan ada di sekitar rata-rata. Tapi kalau variasi besar, maka akan menyebar. Yang ketiga, autocovariance-nya itu konstan. Nah, di sini ada grafik data yang stasioner dan non-stasioner. Nah, yang ini datanya stasioner. Kenapa? Karena dia berada di rata-ratanya konstan. Sedangkan yang non stasioner ini rata-ratanya bisa dilihat itu menjauhi ya. Nah, yang kedua ini juga, yang ini stasioner dan yang di belah kanan ini non. Kenapa? Karena jaraknya bisa dilihat variasinya itu konstan. Sedangkan yang non stasioner variasi itu nggak konstan. Oke, next. Lalu di mana metode uji stasioner ini sering digunakan dalam penelitian? Uji stasioner ini banyak digunakan sama peneliti ekonomi ya, seperti kita misalnya mahasiswa, dan juga peneliti keuangan. Gitu, meneliti apa aja, misalnya itu bisa meneliti analisis suku bunga, inflasi, nilai tukar, dan yang lainnya. Tapi metode ini juga bisa digunakan oleh bidang lain, misalnya dari meteorologi dan teknik, di mana mereka biasanya menggunakan ini untuk menganalisis pola cuaca atau sensor industri. Nah, selanjutnya itu bagaimana cara menguji stasionaritas suatu data time series. Itu ada dua cara. Yang pertama cara non formal dan yang kedua itu cara formal. Yang cara non formal itu bisa menggunakan grafik line. Yang kedua itu bisa menggunakan Corellogram. Untuk uji formal itu ada beberapa. Yang pertama bisa menggunakan uji Unit-Truth, Dickey-Fowler, Augmented Dickey-Fowler atau ini tuh apa ya? Analisis ADF ini sering banyak digunakan karena analisis yang paling umum. Terus yang keempat itu ada PP test, yang kelima ada ERS, yang terakhir ada KPSS test. Lalu software yang digunakan untuk uji stasioner itu ada eView, Stasta, R, dan sebagainya. Oke, kita langsung saja demonstrasi. Yang pertama, eh, kita akan menggunakan aplikasi Stata. Nah, di sini aku udah nyiapin data. Datanya itu
dari 2016 sampai 2024 ini inflasi di daerah Jawa Timur. Kita buka dulu mana ya statanya yang ini. Nah, kita jangan lupa di copy ya teman-teman, datanya kita copy, terus kita pencet yang edit, data editor, paste aja datanya, terus yang nanti akan muncul ini, terus pencet yang variable names. Nah, di sini udah muncul datanya, tapi ada yang merah. Maksud dari merah itu apa? Karena datanya masih sering. Sedangkan yang hitam itu datanya udah float. Nah, kita tuh bisanya menggunakan datanya inflasi yang ini. Oke, kita ubah dulu ya data yang merah ini agar menjadi flat. Itu teman-teman kita bisa komen. Pertama itu tulis di komen itu generate, eh maaf kok pencet generate new time sama dengan PM. Karena kita data awalnya itu 2016, berarti pencet 2016, koma. Enggak ada koma. 2016 M1. M1 itu artinya bulan pertama ya. M1 tutup kurung tambah underscore N minus 1. Udah itu kita enter. Oh, oh ini. Ada yang salah nggak apa-apa. Kalau ada yang salah kita itu aja. Kita copy. Terus kita paste ini generate. Generate. Nah, udah benar. Nah, selanjutnya tulis di kolom kita tulis lagi. Itu format new time persen TM. Ya, udah itu kita enter. Terus yang ketiga itu ada T set new time enter. Nah, ini datanya udah berubah ya nih bukti. Nah, ini lihat. Nah, udah float kan datanya. Nah, kalau datanya udah benar, kita bakal uji non formal dulu. Uji non formal berarti kita pencet grafik yang ini, terus ke time series graph, terus ke line plot. Terus kita pencet create, variabelnya jangan lupa yang inflasi, terus set, terus oke. Nah, di sini bakal muncul data grafiknya ya, grafik. Nah, di mana ini tuh belum stasioner ya. Kenapa nih? Kalau misalnya kita ambil garis lurus, nah, yang ini tuh masih apa ya, jomplang, dia tiba-tiba ke atas. Di awal juga udah kelihatan dia datanya tiba-tiba ke atas, itu yang ini bawah. Berarti bisa disimpulkan bahwa dilihat dari grafik line, data ini masih belum stasioner. Terus kita uji lagi pakai yang parallelogram, sama ke time series graph lagi, terus parallelogram yang ini. Kita masukin inflasi, terus pencet oke. Nah, dari sini juga nih, datanya ada yang keluar dari rata-rata. Artinya, data ini masih belum stasioner secara uji non formal ya. Nah, beda lagi kalau uji formal. Sekarang kita coba uji formal. Cara uji formal, itu teman-teman tinggal tulis aja di komen. Pakai itu ya, rumus ADF, D Fuller, inflasi. Terus enter. Nah, kelihatan langsung kan. Nah, kalau secara formal, itu datanya dia dilihat tes statistiknya itu -7, di mana tes statistiknya itu lebih kecil dari critical value pada 1%, critical value pada 5%, sama critical value pada 10%. Dan dari p-value-nya dia juga lebih kecil dari nilai tingkat signifikannya. Tingkat signifikan 0,05. Berarti secara formal bahwa data yang kita lakuin ini itu stasioner. Karena memenuhi dua cara tadi. Tes statiknya dia lebih kecil dari T kritikalnya, dan p-value-nya itu juga lebih kecil dari nilai tingkat signifikannya. Oke.
Jadi kesimpulannya mungkin secara uji non formal datanya itu masih non stasioner, tapi secara formal itu datanya udah bagus ya, udah stasioner. Mungkin sekian presentasi atau mungkin penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.